Muhammad. Saat ini Anda duduk di majelis nyebut namanya Nabi Muhammad. Kenapa masih banyak yang tertawa dan bergurau? Apakah Anda lebih mulia daripada Allah? Apakah kita lebih agung daripada Allah? Sehingga kita tidak beradab kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat, di dalam kisah Qissatul Ma'raj, ada satu kitab dijelaskan. Ketika Nabi Isra Ma'raj, ketika Nabi naik ke langit-langit, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bertemu dengan satu malaikat sebelah sayapnya patah. Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu malaikat kenapa patah sayapnya?" "Duhai Rasul, duhai kekasih Allah, itu malaikat dipatahkan sayapnya oleh Allah sebab dia tidak mau berdiri saat engkau datang dan naik ke atas langit." Malaikat nggak punya dosa, malaikat nggak pernah melakukan maksiat, tapi ketika di dalam dirinya tidak ada penghormatan kepada Nabi Muhammad, Allah patahkan sebelah sayapnya, dan malaikat itu bisa sembuh kembali, sayapnya terbang bagaikan malaikat yang lain setelah Allah wajibkan dan perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita semua ini banyak dosa, banyak maksiat. Kita ini punya aib, punya kekurangan, kecacatan. Kita ini kadang kalau sholat mikirkan selain Allah. Kita kadang sholat, Bu, kita bilang, "Innas sholati wa nusuki wa ma lillahi rabbil alamin." Tahu artinya apa? Innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa mamati, matiku, wa mahyaya, hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau ya Allah. Tapi saat kita sholat memikirkan yang lain, mikirkan urusan, mikirkan kerjaan, mikirkan anak, mikirkan istri, mikirkan pangkat, jabatan, harta, kekuasaan. Terus kita berdoa, "Ya Allah, jadikan aku ahli syurga." Kita banyak dosa, Bu. Gak ada, jangan munafik-munafikan di tempat ini. Kadang kita sholat duhur, asal nggak sholat, betul? "Oh enggak, Beb, saya sholat 5 waktu sempurna, Beb." Betul, Anda sholat 5 waktu sempurna. Apakah hati Anda ikut sholat? Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman apa? "Aqimis sholata lidzikri." Dirikan sholat supaya engkau ingat. Bukan dirikan sholat supaya engkau menyebut aku, bukan. Dirikan sholat supaya engkau ingat kepada aku, kata Allah. Kita sholat Allahu Akbar, "Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." Tapi kita bohong. Kita bohong. Masih pantas kita ngarep surga? Hah? Masih pantas kita, "Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkan saya dengan Nabi Muhammad." Tapi Anda sholatnya lupa kepada Allah. Kita yang sholatnya lupa, yang sholatnya lalai, yang sholatnya suka main-main. Kalau belajar main-main, kalau zikir ingat Allah main-main. Kita selama di dalam hatinya ada la ilaha illallah, ada nama Muhammadun Rasulullah, kita akan masuk dalam surga. Bukan karena bacaan kita, bukan. Oh, bukan karena kita kiai, bukan. Oh, bukan karena kita imam masjid, bukan. Oh, bukan karena kita ini suka sodako, suka hadir majelis, bukan. Kita bisa selamat di akhirat sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad.
sebab menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, sebab menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Terus apa yang kita banggakan? Apa yang mau kita sok-sokan? Gak ada. Makanya kalau datang ke majelis, muliakan Nabi Muhammad. Kalau datang ke acara maulid, sebut Nabi Muhammad dengan hati, bukan dengan cuma lisan. Sebut Nabi Muhammad dengan nama kita, sabungkan nama kita dengan namanya Nabi Muhammad. Kalau lagi baca sholawat, hatinya hadirkan, jangan cuma lisannya. Makanya kalau baca maulid, kalau cuma lisannya yang baca sholawat, masih banyak yang ngomong tuh. Masih banyak yang guyon, masih banyak yang teriak-teriak, masih banyak yang mikirkan urusan yang lain. Tapi manakala manusia mengingat Rasulullah dengan hatinya, dengan sanubarinya, mereka akan merasakan nikmatnya menyebut nama Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin hadirat, hari ini kita belajar. Mari belajar pelan-pelan. Harus kenal siapa sih Nabi Muhammad. Kalau ada di antara kita ini merasa mulia karena kita ini menjadi murid si fulan. Kalau ada di antara kita ini menjadi mulia, oh karena saya ini telah belajar kitab ini dan kitab itu. Kalau ada di antara kita ini yang lebih mulia karena kita telah menghafal Al-Quran dan telah hafal tafsir-tafsirnya beserta terjemahannya. Kalau ada di antara kita menganggap dirinya paling mulia disebabkan karena sholat tahajud dan lain sebagainya, lebih mulia mana dengan sahabat Nabi Muhammad? Lebih mulia mana dengan keluarganya Nabi Muhammad? Lebih mulia mana dengan Nabi Muhammad? Sahabat, selama mereka semuanya itu yang ikut sholat di belakang Nabi, yang setia kepada Nabi, menjalankan ajaran Nabi, mereka yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ini belum dijamin, Bu. Pak, belum dijamin. Banyak orang zaman sekarang, dia saking gilanya dengan pangkat jabatan dia, apapun dah, dengan ibadahnya, baru dipanggil ustadz, baru dipanggil ustadz. Oh, kalau baca maulid, wah macam-macam. Baca maulid karena Nabi Muhammad, karena Rasulullah. Jangan kalau datang ke majelis kita kenali Nabi Muhammad. Kenapa sih kita baca maulid? Kenapa sih kita harus mengagungkan maulid? Allah 1443 tahun dulu, Bu, Pak, manusia yang satu ini menjadi sebab musabab terciptanya alam semesta. Ibu, bapak, saya yang ada ini ada sebab adanya Nabi Muhammad. Dunia, akhirat, surga, neraka, malaikat, para nabi, itu ada sebab adanya Nabi Muhammad. Sebab adanya Nabi Muhammad. Kita masuk Islam, kita tahu Al-Quran, kita tahu sholat, sebab adanya Nabi Muhammad. Kita tahu Tuhan kita Allah sebab adanya Nabi Muhammad. Jadi 1443 tahun ini manusia bukan sembarangan manusia. Ini manusia bukan sama seperti kita. Ini banyak nih zaman sekarang ada orang ngomong begini, Bu. Ada kan sebagian syair mengatakan tak kenal maka tak sayang.
Kita bagaimana mau sayang dengan Nabi? Bagaimana kita mau cinta kepada Nabi? Kalau kita saja nggak kenal Nabi kita nggak kenal. Saya mau tanya semua yang hadir, Nabi dakwanya berapa tahun? Tuh, nggak kenal. Ada yang tahu? 21. Nggak kenal. Nabi lahirnya di kota mana? Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Mekah. Hijrahnya kemana? Pertama kali dagang kemana? Kemana? Indonesia. Ada Indonesia. Negeri Syam. Bersama siapa pertama kali dagang? Siapa nama pamannya? Abdul Muthalib atau Abdullah? Hah? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak berapa? Bingung. Coba saya tanya sekarang. Selebgram paling cantik siapa? Ayo, pemain bola yang gajinya paling mahal siapa? Pasti kenal. Kenapa? Karena udah cinta. Kita, Bu, yang nyelamatin nanti bukan pemain bola, bukan. Yang nyelamatin kita ini nanti ketika kita menyeberangi Shiratul Mustaqim, ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan di bawahnya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Pada saat itu yang berdiri membimbing tangan umat-umatnya untuk menyeberangi Shiratul Mustaqim, Nabi Muhammad. Kita nggak kenal Allah. Terus apa gunanya Anda membaca sholawat di dalam sholat Anda? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Siapa nabimu kalau Anda tidak kenal? Saya tanya sekali lagi, Nabi Muhammad dilahirkan tanggal berapa? 12. Yakin 12? Hari apa? Hari Senin. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? Umur 40 tahun. Wafatnya Nabi hari apa? Senin juga. Yakin? Banyak yang ngomong di depan, yang belakang kali nggak tahu. Mau jawab, takut salah. Atau tawadu. Merendah diri, bukan merendah diri. Tawadu, ketawa duduk kali. Belajar. Kalau ada ulama belajar. Kalau ada pondok pesantren belajar. Kenali pelan-pelan Nabi Muhammad. Kenali Rasulullah. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Kalau kita di dunia cinta sama Nabi, suka baca biografi Nabi, suka baca kisah-kisah para Nabi, suka baca kisah-kisah orang soleh, nanti di akhirat dikumpulkan dengan mereka orang-orang soleh. Tapi kalau di dunia sukanya nonton selebgram, suka nonton pemain bola, suka nonton TikTok, tuh nanti matinya no, sama pemain TikTok itu orang. Ada yang nonton TikTok di sini? Ada? Hapusin apa itu? Bagus ente duitnya kotak, beli buku, baca. Beb, boleh nggak Beb dakwah lewat TikTok? Boleh, nggak apa-apa. Cuman lebih banyak maksiatnya di situ. Betul? Betul? Boleh, mau dakwah di sosial media lebih bagus. Cuma lebih banyak di situ maksiat, mudaratnya lebih banyak. Kadang-kadang di sosial media ada kisah-kisah ulama, cerita-cerita Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, bagus, nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang di sosial media itu tidak cocok dan tidak pas dengan yang ada dalam kitab. Lebih baik Anda mondok. Beb, kalau saya udah tua bagaimana, Beb? Mondokkan anaknya. Kalau ibu dan bapak nggak bisa jadi orang yang baik, minimal anaknya jadi orang yang
mana-mana namanya orang tua anaknya pengen lebih baik dari ya betul. Betul nggak Bu? Ya, kalau salah ibunya berarti yang salah. Nah, kenali Nabi Muhammad pelan-pelan, baca. Oh, Nabi Muhammad ini punya anak berapa? Nabi Muhammad penting Bu, wajib mengenal Nabi Muhammad, itu wajib, bukan sunnah hukumnya. Makanya zaman sekarang ini saya maaf berbicara, seorang menjadi pemimpin karena dia curang, karena dia khianat, sebab tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Seorang ulama menjadi ulama ulama yang jelek, ulama yang bisa disogok, sehingga dia berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sebab tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Banyak anak muda sekarang mabuk, maksiat, judi, sebab dia nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Banyak keluarga yang berantem, suami mukul istri, istri maki-maki suami, sebab nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Betul? Salah atau betul? Bagaimana Nabi Muhammad berumah tangga? Lihat. Bagaimana Nabi kepada istrinya? Jangankan mukul, maki-maki nggak pernah, marah nggak pernah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau marah nyindir cuma Bu. Nggak sampai kayak kita. Kalau kita, piring-piring 2 lusin, 3 lusin hancur semua. Kadang sama suami, kadang manggil bapak, manggil namanya, Anto. Langsung kurang ajar. Kenapa? Karena nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Begitu. Kadang ibu kalau punya anak, dengerin ini. Kadang punya anak, dasar lu bego lu. Anak ini diduain bego. Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana Nabi Muhammad mendidik anak. Nggak boleh sembarangan orang tua mendoakan anak jelek. Lihat bagaimana pendidikan Nabi Muhammad kepada putra-putrinya. Makanya kenali Nabi Muhammad. Kalau lagi marah, nggak tegur sama istri bagaimana? Ini enggak bapak-bapak nah. Nggak tegur sama istri, keluar jauh-jauh, nggak pulang-pulang. Kasihan di rumah nungguin. Itu kalau Nabi Muhammad enggak. Minta maaf. Nah, begitu. Kadang kalau istri marah, yang baik itu istri yang marah itu bagaimana? Minta maaf duluan kepada suami, jangan nunggu suaminya. Kalau sampai seorang istri membuat cemberut wajah suaminya, maka dilaknat oleh Allah. Itu hadis. Hati-hati. Kalau istri membuat marah suami, maka setiap langkahnya jika dia keluar tanpa izin dilaknat. Hati-hati ibu. Makanya berakhlaklah, belajarlah dengan ilmunya Nabi Muhammad. Oh, bagaimana Nabi Muhammad makan, bagaimana Nabi Muhammad minum, bagaimana Nabi Muhammad berjalan. Nabi Muhammad kalau lagi berjalan banyak nunduk, condong ke depan badannya, bukan ngelihat dari sana dari sini. Nunduk. Nabi Muhammad kalau berjalan tidak sok. Kadang orang mentang-mentang badannya kekar, preman pasar petang-petang. Iya benar. Itu Nabi Muhammad enggak. Walaupun Nabi Muhammad ini dadanya kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat ciri-ciri bagaimana tubuhnya Nabi Muhammad, dadanya Nabi Muhammad itu bidang lebar. Enggak tinggi, enggak terlalu rendah juga. Enggak kurus, enggak juga gemuk. Pokoknya enggak ada yang kurang dari Nabi Muhammad, enggak ada. Rambutnya enggak juga lurus, enggak juga keriting, hanya bergelombang. Matanya coklat, tidak terlalu hitam. Subhanallah itu kalau benar. Bahkan idza tabassam, kalau Nabi Muhammad itu tersenyum, ka'annahu qit'atun minal qamar, bagaikan pecahan atau bagian daripada bulan purnama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau di dalam kitab Sahih Muslim itu ada seorang sahabat ngelihat wajahnya Nabi, ngelihat lagi bulan purnama.
ngelihat lagi wajah Nabi, ngelihat lagi bulan purnama. Sahabat itu berkata, wa huwa ahsanu afdalu minal qamar. Nabi Muhammad lebih utama, lebih indah, lebih bagus, lebih agung, lebih elok daripada bulan purnama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita pengen ketemu dengan Muhammad, cintai Nabi Muhammad, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Bu, orang kalau mimpi Nabi nggak perlu orang alim, nggak perlu. Orang yang mimpi Nabi nggak juga harus ibadahnya banyak, tidak. Tapi orang yang mimpi dengan Nabi itu yang cintanya kuat, yang cintanya banyak. Orang tani, orang desa mimpi ketemu Nabi banyak. Banyak juga ulama yang tidak ketemu Nabi banyak. Karena Nabi akan mendatangi setiap hati yang mencintai dan merindukan Nabi Muhammad SAW. Satu cerita, Bu. Jam berapa nih? Jam 11, setengah 11 ya. Lanjut jangan. Ngantuk? Capek? Lapar? Minta sama panitia nanti kalau lapar. Malam ini tema kita belajar Nabi Muhammad. Betul? Biar nanti kalau datang maulid lagi nggak ngomong-ngomong, nggak guyon-guyon. Udah, kalau mau ngomong nanti di rumah. Ada waktu 24 jam. Ngomong sampai berbusa kau punya mulut gak apa-apa. Iya, kalau datang ke majelis jangan ngerokok. Ada yang ngerokok itu? Ada? Iya, di depan nggak ada, di belakang banyak. Jangan ngerokok di majelisnya Nabi Muhammad. Kalau mau ngerokok nanti beli 1 selop, 2 selop, 3 selop, 4 selop, masukin ke mulutnya nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Tapi nanti habis aja. Kalau acara ini jangan. Saya mau tanya nih, kalau ada ajengan datang nih, ada kiai datang, ibu-ibu berdiri, ibu-ibu nggak berani ngomong, ibu-ibu nggak berani ribut, kenapa? Ayo kenapa? Hah? Menghormati, betul? Tapi malam ini kita mengundang Nabi Muhammad. Kita baca maulid. Marhaban ya, marhaban. Kita ngundang siapa? Ngundang siapa? Enak. Ya Nurul, sambil ngerokok. Mana kita punya otak? Contoh, ibu diundang sama kepala desa misalnya, atau sama pejabat deh, pasti pakainya paling pakai minyak. Habis itu sebelumnya depannya nanti bisa ngomong nggak? Bisa guyon-guyon nggak? Bisa teriak-teriak nggak? Kenapa? Nggak punya suara. Kenapa? Ini maulid. Kok masih banyak yang ngomong? Masih banyak yang ngerokok. Terus, kalau kepada manusia kita menghormati, Nabi Muhammad nggak dihormati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terakhir, ini ada cerita biar kita termotivasi. Dulu, Bu, ada orang di dalam tidurnya dia mimpi dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi gak mau ngelihat wajahnya. Ini orang datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini bagian dari umatmu, duhai Nabi Muhammad. Kenapa engkau tidak mengenali saya, tidak mau menoleh kepada saya? Nabi Muhammad bilang apa, Bu? Pak, kata Nabi Muhammad, setiap aku punya umat, aku kenal. Setiap aku punya umat yang aku cinta kepadaku, dia punya tanda-tanda. Dan tanda umatku yang cinta kepada aku, mereka yang lisannya senantiasa basah membaca sholawat kepada aku. Ini orang bangun dari tidurnya, merasa dia sangat sedikit dalam sehari bersolawat.
dia jadikan setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak terlewat dari waktunya, tidak lewat daripada menit, daripada detik, kecuali dia menyebut namanya Nabi besar Muhammad. Suatu malam ini orang mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, tersenyum melihat orang tersebut. Al-an araftuka. Sekarang saya baru kenal kepada kamu. Karena kamu tanda-tandanya sudah ada. Kamu suka berbaca sholawat kepada saya. Kalau kita ingin dikenal oleh Nabi Muhammad, bukan pakaian kita beli 1 juta, 2 juta, 3 juta dari sutra. Kalau mati jadi bangkai. Kita hiasi badan kita, wah pakai semua, gelang semua dipakai, mati nggak dibawa. Tapi kalau kita banyak cinta kepada Nabi Muhammad, kalau mati ruh kita yang nyambut Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, Bu, Pak, diadakan bacaan maulid, acara maulid agar kita kenal kepada Nabi Muhammad, agar kita semakin sayang kepada Nabi Muhammad, agar kita semakin mengagungkan Nabi Muhammad, agar lisan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah berjanji di dalam hadisnya yang sahih. Beliau berjanji apa? Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakatu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore hari, maka wajib bagi aku memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Walaupun saya dan kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, datang ke tempat ini dengan berlumuran dosa, dengan banyaknya maksiat, dengan banyaknya kekurangan, Anda datang memuji Nabi Muhammad, Anda datang punya cinta kepada Nabi Muhammad, maka kelak cinta Anda tersebut Anda bawa ke tempat ini akan menyelamatkan Anda di yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, manakala engkau datang ke majlisnya Nabi, niatkan datang karena Allah, niatkan datang karena Rasulullah. Semakin engkau mengenal Nabi, semakin engkau cinta kepada Nabi, semakin ada di dalam hatimu nama yang indah Rasulullah. Maka di saat itu Nabi akan memperhatikanmu, Nabi akan melihatmu. Saudara-saudara, mata kita malam hari ini tidak melihat Nabi. Mata kita yang penuh dosa, berlumuran dosa, melihat maksiat, melihat mungkarat, melihat dalalat, melihat segala macam bentuk maksiat. Tapi kalau kita hadir dengan hati kita dan sanubari kita, kalau Allah berikan rahmat dan anugerah, insya Allah dimanapun Anda berada, ketika Anda hadir di acara maulid, Anda akan melihat wajah indah Nabi Muhammad. Anda akan datang di acara ini melihat wajahnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya, wahai kaum muslimin dan muslimat, cintai Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu, sebelum orang tua kita nangis, sebelum keluarga kita merindukan kita, ada sosok manusia yang telah merindukan kita, yang telah membuat air matanya mengalir, membasahi pipinya yang mulia, hingga membasahi jenggot yang mulia,
siapa manusia tersebut? Manusia tersebut rela hancur dan binasa, rela berdarah ke telapak kakinya, rela berdarah pelipisnya, rela patah gigi gerahamnya. Untuk siapa? Untuk kita, saudara-saudara. Siapa manusia tersebut? Manusia tersebut pada saat malaikat maut ingin menjemput nyawanya, ingin menyambut ruhnya, orang tersebut berkata, wahai malaikat maut, aku tidak akan meninggalkan dunia sebelum Allah menjamin untuk umatku. Saudara-saudara, manusia tersebut berkata, ya Allah, jika sakitnya sakratul maut ini, apa yang aku rasakan sakit, ya Allah, akan juga dirasakan oleh aku punya umat, ya Allah. Timpakan rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku, ya Allah, agar mereka tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Siapa manusia tersebut, saudara-saudara? Walaupun kita tak mencintainya, walaupun kita belum pernah menatapnya, walaupun kita belum berjumpa dengannya, dialah manusia yang rela mengorbankan segala-galanya, rela bersujud sampai basah janggutnya, tidak meminta untuk keluarganya, tidak meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, tetapi di dalam doa sepertiga malamnya dia berkata, ummati, ya Allah, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah, ampuni dosa-dosa aku punya umat. Siapa manusia tersebut? Itulah dia Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad, Sayyidina wa Maulana Muhammad, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jika orang soleh terdahulu Allah izinkan kedua matanya melihat Nabi Muhammad, tidakkah kita iri dan cemburu? Apakah kita tidak ada di dalam hati kita ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad? Saudara-saudara, wajah nan indah, wajah nan agung, wajah yang membuat seluruh malaikat ingin melihatnya, wajah yang membuat seluruh para nabi juga ingin menatapnya, wajah yang